Kira-kira kalau ada yang menjelaskan salat 5 waktu wajib loh, butuh dalil nggak? Oh, anak kecil juga dia tahu. Ini saking viralnya. Jadi kalau ada yang menanyakan mana dalil salat 5 waktu, ya udah viral gini masih nanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah hababallahi wa rasulih, bicara tentang ayat yang ketiga dari Al-Baqarah. Ini ada 3 kalimat yang Allah jelaskan di sini, ya, untuk mendetailkan apa itu orang-orang yang bertakwa. Di ayat kedua dijelaskan tadi hudal lil muttaqin. Ya. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa memaksimalkan Al-Qur'an, memaksimalkan hidayah ini. Siapa orang yang bertakwa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Lalu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Ini ada 3 yang Allah minta di ayat ketiga ini, ya. Iman, salat, kemudian infak. Apa perbedaan ketiganya? Apa itu iman? Ya. Pertanyaan sederhananya, apa itu iman? Apa arti iman? Iman adalah, menurut bahasa iman itu apa? Menurut bahasa iman adalah percaya. Ya, definisi paling mudah, apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah percaya. Jadi kalau kita nggak percaya, kita nggak beriman. Nanti Allah jelaskan misalnya dalam surat Yusuf surat ke-12, dialog antara Nabi Yakub dengan putra-putranya. Ketika Yusuf dibawa jalan-jalan, kemudian dibuang ke sumur, tapi mereka mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala, ya. Itu kan awal ceritanya. Tapi kemudian terlihat dari wajah ayahnya, Nabi Yakub nggak percaya, ya, dengan bahasa anak-anaknya yang lain, sehingga dikatakan wa ma anta bimu'minin. Ada kata-kata mukmin di sana. Nih, ya, di surat Yusuf ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Lihat ujungnya, wa ma anta bimu'min. Ada kata-kata mukmin, ini adalah iman. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Mereka, anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Ya. Lalu ditekankan wa ma anta bimu'minin lana, dan kamu wahai ayahku sekali-kali tidak akan percaya. Jadi mukmin arti awalnya adalah percaya. Ya. Dari sinilah nanti muncul kata-kata mukmin adalah percaya. Dari surat Yusuf tadi, wa ma anta bimu'minin lana. Ya. Misalnya bisa kita lihat lagi di kitab Jauharatut Tauhid, ya. Keluaran dari Al-Azhar Mesir, di halaman 31 dijelaskan di sini tentang kata-kata iman, ya, bahwa nih,
Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman menurut bahasa adalah ya, membenarkan atau percaya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Arti ini diambil dari tadi ini, wa ma anta bimu'minin lana. Dan kamu wahai ayahku Yakub bimu'min, tidak percaya kepada kami. Karena memang awalnya mereka berbohong. Ai musaddiq, ya, kamu tidak percaya. Gitu ya. Jadi ketika bicara iman, fokusnya adalah percaya menurut bahasa. Baru nanti bagaimana iman menurut istilah. Nah, kira-kira sama nggak dengan bahasa? Gimana? Sama nggak? Kita lagi di sini tadi ya, di kitabnya. Wa syar'an menurut istilah, iman adalah tasdiqun nabi, percaya kepada nabi. Nabi siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa tuh? Nabi Muhammad. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ya. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Yang penting kelihatan dulu ya. Ini yang belum sempat saya ketik ya. Tuh, ini kitabnya. Yang penting kelihatan dulu. Nah kan, ada merahnya, ada hitamnya ya. Tuh, tasdiqun nabi, percaya kepada nabi. Ya, yang mananya fi kulli ma jaa bihi, terhadap semua yang dibawa oleh nabi, semua yang bersumber dari nabi, itu namanya iman. Ketik di sini ya, biar nanti bisa ada penjelasan tadi. Oke, tambahan ya. Iman menurut bahasa tadi apa? Percaya. Baru menurut syariat ya. Tadi apa? Percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya percaya? Ya, terhadap semua yang bersumber dari beliau, dari Nabi. Itu iman. Jadi ketika ini dari Nabi nih, udah yakin percaya. Makanya Abu Bakar disebut as-siddiq, karena apapun yang dari Nabi percaya. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy, wah ini kesempatan nih, biar orang-orang pada murtad, pada keluar dari Islam. Percaya nggak kalau Muhammad itu Isra Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1 malam bolak-balik. Ya, bahkan ke langit tadi kan Mi'rajnya. Mereka pada bingung mau jawab iya nggak mungkin, mau jawab enggak, tapi yang ngomong Nabi. Tapi begitu ditanyakan pada Abu Bakar cuma nanya, yang ngomong Nabi, iya. Kalau yang ngomong Nabi, jangankan ngomong begitu, lebih dari itu saya percaya. Nah, ini iman. Yang penting betul-betul sumbernya dari Nabi. Ya, jadi kalau kita masih ragu, benar nggak ya? Nabi ngomong begini nih, benar nggak ya? Nah itu berarti masih dipertanyakan atau memang belum kuat imannya. Harus percaya kepada semua yang bersumber dari Nabi. Itu bicara iman, gitu ya. Wa ulima minad din bid-darurah, termasuk yang sudah viral. Tuh, viral lagi ya. Termasuk yang sudah viral di masyarakat dari ajaran-ajaran Islam. Apa tuh yang viral di masyarakat dari ajaran Islam yang nggak butuh dalil? Apa contohnya? Ya, sholat hukumnya apa? Wajib. Ya, wajibnya sholat 5 waktu. Kira-kira kalau ada yang menjelaskan sholat 5 waktu wajib loh, butuh dalil nggak? Oh, anak kecil juga dia tahu. Ini saking viralnya. Jadi kalau ada yang menanyakan mana dalil sholat 5 waktu, ya udah viral begini masih nanya. Ya, kalau nanya hal-hal yang detail, yang urgent, mungkin masih, ya, masih kita tanya dalil. Tapi kalau sudah bicara 5 waktu atau bicara
haramnya khomer. Ini butuh dalil nggak? Nggak butuh dalil. Udah tahu yang namanya minuman beralkohol haram. Dan juga yang sejenisnya. Ini bicara iman ya. Jadi ketika ini bersumber dari Nabi, jelas sumbernya dari Nabi, yakin dari Nabi, udah yakin saja. Itu namanya iman. Ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kita jelaskan syarahnya nih ya, penjelasannya. Kita fokus ke iman dulu ya. Wal muradu bi tasdiqin nabi, yang dimaksud dengan percaya kepada Nabi adalah al-id'an lima jaa bihi wal qabul lahu. Ya, yang dimaksud dengan penjelasannya nih ya. Penjelasan definisi iman. Ya, yang dimaksud dengan percaya kepada Nabi Muhammad adalah ya apa? Di sini ada kata-kata pertama al-id'an wal qabul. Pertama tunduk. Wal qabul. Qabul bisa jadi kabul, mengabulkan atau menerima. Ketundukan dan penerimaan terhadap semua yang bersumber dari Nabi. Bukan cuma sekedar percaya, iya, tapi kita harus tunduk, yakin dan menerima, iya. Dan kami siap melaksanakannya. Ketika memang Nabi bilang ini haram, siap kami tinggalkan. Ketika Nabi bilang ini wajib, siap kami kerjakan. Gitu ya. Itu namanya iman. Tapi kalau bicara sunnah dan bicara makruh, yaitu ada kemungkinan kita mengerjakan atau tidak. Tapi ini enggak, bukan perintah dan larangan yang keras. Ya. Tapi ini poin dari keimanan. Silakan, ada pertanyaan? Lanjut berarti ya. Jadi clear masalah keimanan ya. Paham ya? Nah, kemudian siapa yang disuruh beriman? Terus apakah semua orang sudah beriman? Tadi suruh nanya nggak mau, ditanya nggak bisa jawab. Ya, secara umum kalau kita lihat dalilnya, nanti ada dalil hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu halal fitrah. Apa tuh? Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Apa tuh fitrah? Zakat. Apa fitrah di sini? Suci, apalagi? Ya, bertauhid. Ya, jadi bayi lahir itu sudah punya potensi bertauhid. Lah kan bayi nggak tahu apa-apa, benar. Tapi sebelum ruh dibawa ke bayi, ketika bayi usia 4 bulan, ruh itu sudah ditanya sama Allah. Nanti Allah tegaskan dalam surat 7. Ya, surat apa nih? Al-A'raf ayat 172. Ada dialog di sana, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Kemudian semua ruh menjawab qalu bala syahidna. Mereka menjawab ya, dan kami siap menjadi saksi. Ya. Oke, saya copy terjemahnya aja ya. Nanti di sini ada nih dialognya nih. Ya.
dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh atau jiwa manusia seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka jiwa-jiwa ini, ruh ini menjawab, bala, betul, engkau Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, syahidna, dan kami siap menjadi saksi. Makanya setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah, bukan kondisi zakat, dalam kondisi sudah bertauhid, dalam kondisi sudah muslim. Makanya hadis ini masih koma, belum titik. Ya, kita sampai sini doang. Nanti ada lanjutan dari hadis ini. Fa'abawahu. Ya. Yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Tapi orang tua, ya, dan yang di sekelilingnya, ya, bisa merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau bahkan sekarang ateis misalnya. Intinya dirubah jadi sesat. Ya, tapi kalau sesuai dengan fitrahnya sudah bertauhid. Inilah yang disebut dengan keimanan. Iman yang paling awal adalah meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Dan sila pertama dari Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus gimana ceritanya Islam dibenturkan dengan Pancasila? Yang satu ketuhanan yang Maha Esa, yang satu qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Justru yang salah itu yang nggak beragama. Maka kita bersyukur lahir di Indonesia. Ya, dasar negaranya sudah ada agamanya. Jadi jangan membentur-benturkan Pancasila dengan Islam, karena justru yang salah yang berbeda dengan Islam. Apalagi yang nggak beragama. Itu ya. Nah, sehingga dari sini jelas ketika bayi itu betul-betul dibiarkan, ya, tidak dirusak fitrahnya, maka dia akan tetap bertauhid, tetap meyakini keesaan Allah. Dan inilah yang disebut sebagai tadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yang pertama adalah tentu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti beriman kepada rukun iman yang lain, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat, kemudian takdir. Ya. Itu bicara tentang beriman kepada yang gaib ini. Tapi dipastikan bahwa bayi lahir sudah dalam kondisi suci, kondisi punya potensi bertauhid. Maka sekarang ada gerakan pendidikan adalah pendidikan yang menguatkan fitrah. Karena terkadang justru pendidikan itu, ya, oknum-oknumnya mengarahkan anak-anak untuk merusak fitrahnya. Ya. Karena itu tadi ada gerakan bagaimana pendidikan itu yuk dikembalikan kepada fitrahnya. Apa itu tadi? Pendidikan yang bertauhid, pendidikan yang menguatkan keimanan. Ya. Pendidikan yang bisa nyaman dalam beribadah, pendidikan yang mengedepankan akhlak atau pendidikan karakter. Tapi semua dimulai dengan keyakinan dulu. Semua dimulai dengan meyakini adanya Allah dan meyakini keesaan Allah. Nah, nanti dalam kajian beriman kepada Allah di sini, ya, kalau ulama zaman dulu gimana? Ngajarinya pakai apa? Pakai ilmu apa namanya? Disebut ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan kita di kampung belajarnya pakai apa biasanya? Belajar ilmu akidah. Ya, pakai sifat wajib 20. Wujud kidam bako. Ingat kalau di kampung
Apa yang di pesantren kan? Begitu selesai azan sambil nunggu jamaah yang datang pada baca tuh wujud hidam bako mukhalafatul lil hawadithi, ini menguatkan tauhid. Ya, bahkan jauh sebelum kita membaca wujud hidam bako, begitu kita lahir oleh orang tua kita diazankan. Ya kan? Ya. Dan jelas ada dalilnya bahwa Rasul mengazankan Hasan di telinga kanan dan ya Qomat di telinga kirinya. Ada hadisnya. Itulah yang akhirnya difahami oleh mazhab Syafi'i, kemudian juga mazhab Hambali dan mazhab apa yang terakhir? Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maaf, bukan Maliki, Maliki tidak ya. Ya, mazhab Hanafi. Nanti kalau kita bicara tentang bab azan ya. Azan awalnya adalah untuk panggilan sholat. Tapi apakah nanti bisa dipakai untuk yang lain? Nah, mazhab Syafi'i meluaskan itu. Iya, bisa juga tadi untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Kenapa? Mengenalkan tauhid. Mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Karena bicara azan itu semuanya isinya tauhid. Kecuali satu bicara ibadah, sholat. Coba Allahu Akbar, tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, bicara tauhid, 2 kalimat syahadat. Ya, baru hayalah sholat itu bicara ibadah. Ya, halal falah, kalau kita benar sholatnya, insya Allah kita berada dalam kemenangan. Baru ditutup dengan Allahu Akbar lagi dan ditutup dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid semua. Ya. Nah, ini yang sekarang sudah mulai kendor. Begitu yuk kita ngaji apa? Ngaji akidah. Sepi. Begitu ngaji fikih baru rame. Ya. Bukan berarti kita mengkotak-kotakan, enggak. Harusnya memang bicara akidah ini sejak dini dikenalkan. Makanya buat teman-teman yang biasa ngadain tasyakuran, ngadain tahlilan, itu ujung-ujungnya pasti banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biar kita terbiasa mendengar itu. Ya. Karena ilmu pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu apa? Ilmu tauhid. Ya, ulama sepakat apa yang pertama kali harus dipelajari oleh umat Islam? Bukan matematik. Bukan belajar sejarah. Tapi belajar tauhid. Ini Allah jelaskan dalam surat 47 ayat 19. Ya. Dimulai dengan kalimat perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu jadi jargon tuh ya kalau mau tahlilan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak. Tapi intinya ini adalah ingin menegaskan sebenarnya itu, fa'lam. Ya, saya kopikan ya ayatnya dulu deh. Nih, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru kita kopikan terjemahnya. Ya, kalau yang sudah paham ya alhamdulillah. Takutnya ada orang-orang yang ngaku muslim tapi emang Tuhan satu ya, ini repot nih, bahaya. Ya, lihat awal ayatnya, fa'lam, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ini perintah. Maka dari ayat ini ulama berkesimpulan ilmu yang pertama kali harus diajarkan kepada ya anak-anak adalah ilmu tentang ya mengenal Allah, tentang la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini perintah. Makanya tadi bicara tentang ketakwaan dimulai dengan keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Dan zaman dulu kita dimudahkan dengan istihad ulama yang mengingatkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana memahami la ilaha illallah dengan memahami sifat wajib 20. Gitu ya. Kalau sekarang mau model yang lain silahkan saja, ini metode.
Sama kayak kita belajar ngaji, dulu ngajinya pakai Baghdadi, alif fathah, alif kasrohi, alif doma'u. Sekarang nggak pakai ejaan, langsung pakai ikro, abatasa, ya kan? Pakai lagi yang lain, kiroati, pakai lagi tilawati, pakai lagi, banyak metode sekarang. Intinya yang penting ya kita mudah baca Quran. Silakan kalau ingin mengenalkan la ilaha illallah dengan metode yang lain silakan. Tapi metode yang paling kuno, yang paling awal adalah mengenalkannya dengan sifat wajib 20. Karena ini yang paling mudah. Ya, karena ini dialog. Ya, ketika ditanya Allah ada apa enggak sih? Wujud. Apa itu wujud? Ada. Sejak kapan Allah ada? Kidam. Allah ada tanpa permulaan. Sampai kapan Allah ada? Bako, kekal. Allah sama kan dengan makhluknya? Mukhalafatul hawadisi, beda sama makhluknya. Udah terus gitu. Jadi ini metode dialog. Gitu ya. Dan kalau sekarang ini nggak familiar ya nggak ada masalah. Cuma buat saya ini sebenarnya metode memahamkan akidah dengan cara yang paling mudah dengan sifat 20. Makanya di kampung-kampung ini laris ngajarinnya. Tadi saya bilang sambil di pesantren ya klasik itu kalau tadi mau nungguin orang sholat udah azan tinggal nunggu qomat yang dibaca ya sifat 20 ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Oke ya, clear berarti yang pertama ya. Udah aman nih. Pokoknya kita yakin apa itu bicara keimanan ya kita meyakini ya 6 rukun iman. Ya, yang paling penting tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ya, wa yuqimunas shalah. Setelah bicara keimanan tadi, menguatkan keimanan, bagaimana menjelaskan tentang ya keesaan Allah, maka yang kedua yang diminta adalah bagaimana kita mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Ya, nanti dalam beberapa penafsiran dijelaskan di sini bicara tentang sholat. Ya, nih ya. Ala taro anal muttaqin qad mudihu bi iqamati shalah la bi mujarradi adaiha. Inna fi iqamatiha ma'nal muhafadhu 'alaiha wal wafa bi huquqiha. Fa ya ayyuhal mu'min sholatuka silatuka bi rabbik fa ahsinis shalah. Dijelaskan di sini, tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang yang bertakwa itu dipuji karena mereka mendirikan sholat? Ya, bukan sekedar melaksanakan sholat. Beda ya, wa yuqimunas sholah, bukan wa yu'addunas sholah. Bahasa Al-Qur'annya adalah wa yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Apa bedanya? Karena mendirikan sholat itu punya dua arti. Pertama, al-muhafadzah ala waktiha, menjaga waktu sholat. Ya. Dan bicara sholat kan betul, ketika Rasul pulang Isra Mi'raj, besoknya Jibril datang dan ngajak Rasul sholat. Hari pertama sholat di awal waktu, besoknya Jibril datang lagi sholat di akhir waktu. Jibril imamnya, Rasul makmumnya. Barulah setelah 2 hari Jibril ngajarin sholat kepada Rasul. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, inilah waktu-waktu sholat untukmu dan umatmu. Sehingga dari situ ulama barulah menarik kesimpulan, oh ini loh batasan sholat. Ya, zuhur sejak matahari bergeser ke barat, zawal bayangan sudah di timur, itu zuhur. Ya, asar ketika panjang benda sama dengan panjang bayangannya, masuk asar. Maghrib ketika matahari benar-benar tenggelam. Isya ketika ya langit sudah benar-benar gelap di sebelah barat. Subuh ketika fajar sudah menyingsing, ketika sinar fajarnya bukan mataharinya. Itu di hari pertama. Hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Baru dijelaskan ini. Ya, sehingga orang-orang yang melalaikan waktunya, nih poin pertama, justru dianggap celaka. Ya, orang-orang yang nggak menjaga waktu sholat dianggap celaka.
Ya, itu ada dalam surat Al-Maun. Ya, di juz Amma. Ya, apa bunyi ayatnya? Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya bicara tentang waktu sholat itu masuk dalam syarat sah sholat. Ya, di antara salah satu syarat sah sholat adalah tahu waktu. Jangan gara-gara kita semangat, sholatnya nanti kecepatan. Sholat zuhur jam 11. Sah nggak? Hah? Jam 11. Belum masuk. Jangan terlampau soleh. Ya. Wah, biar bilang soleh nih, saya sholat subuhnya jam 3 misalnya. Sah nggak? Ya, belum masuk. Ya. Jadi tetap dijaga ini, ya. Fawailul lil musallin. Nih, celakalah orang-orang yang sholat yang nggak bisa jaga waktu. Ya, ini ayat kelimanya. Makanya kalau nanti jadi imam, jangan sampai sini bacanya fawailul lil musallin, Allahu akbar, ruku, jangan. Nanti akhirnya yang sholat mundur, waduh celaka saya sholat ya, nggak usah sholat aja. Padahal yang celaka adalah yang melalaikan. Apa maksud lalai dari sholatnya? Melalaikan waktunya. Sholat zuhurnya jam 4, itu nggak boleh di asar. Sholat asar jam 6:30 udah maghrib, nggak bisa. Ya, makanya poin pertama dari wa yuqimuna shalah adalah tahu waktu. Boleh ya. Iya. Lalai sholat di sini kan ya, ini bukan berselisih ya. Maksudnya kan yang tepat waktu adalah yang dianjurkan. Tapi kan batas sholat pasti ada batasan waktunya ya. Artinya range-nya itu loh. Dari zuhur itu waktunya jam sekian sampai jam sekian. Berarti ada range yang diperbolehkan. Iya. Nah, kalau tepat waktu kan harusnya limitnya sedikit kan itu. Nah, jam 1 aja, setelah itu nggak ada waktu sholat zuhur gitu kan misalkan. Nah ini konteks seperti itu, apakah karena limit itu dibatasi untuk yang ini minta penjelasan Pak Ustaz? Iya, bagaimana dengan batasan waktunya tadi? Ya, lagi-lagi kita ya mengenal Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana Maha Pengasih penyayangnya? Kata Nabi, man adraka raq'atan minas shalah. Siapa yang bisa mendapatkan 1 rakaat saja dari sholat sebelum habis waktunya, sudah dianggap masih melaksanakan sholat pada waktunya. Coba. Ya, nanti ada hadisnya mengatakan man adraka raq'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu. Siapa yang bisa mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, kan matahari terbit tadi batas akhirnya. Ketika matahari terbit itu habis waktu sholat subuh. Nah, ketika ada orang bangun rakaat kedua, Allahu akbar, rakaat kedua itu pas matahari terbit, itu masih dianggap dia tepat waktu. Ya, luar biasa sayangnya Allah sama kita. Dan lanjutannya kata Nabi, man adraka raq'atan minal asri. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari betul-betul terbenam, kan terbenam berarti sudah maghrib, masih dianggap sholat asarnya juga tepat waktu. Ya, tapi ini jangan jadi dalil, saya ntar aja, jangan. Tetap ditanya, nanti dalil yang lain dikatakan ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, ayul a'mali afdol. Amalan apa yang paling utama? Kata Rasul, sholat di awal waktu, tetap di awal. Cuma kalau tadi ada yang kesibukan atau lupa, kemudian dia baru ingat dan segera sholat, tapi dapat cuma 1 rakaat berikutnya di waktu yang lain, tetap dianggap dia sudah sholat ya tepat pada waktunya, tidak masuk ke fawailul lil musallin. Ya, Anda nggak sengaja. Ya, oke. Maka nanti kajian fikihnya, kalau kita tarik ke fikih, nanti ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya niat sholatnya mau saya akhirkan? Begitu saya dengar zuhur nih jam 12, Allahu akbar, Allahu akbar, saya sholatnya ntar aja jam 2. Ya, dengar nih azan zuhur, harusnya kan ke masjid, ntar saya sholatnya jam 2 aja dah, kan asar juga jam 3 lewat gitu kan, masih bisa lah. Atau saya sholatnya jam 2:30 aja. Itu dibolehkan dalam kajian fikih. Ya, dibolehkan, tapi dengan syarat ada kata-kata azam atau tekad.
untuk benar-benar melaksanakannya di waktu tadi yang ditentukan. Bukan karena malas, misalnya dia ada rapat nih tanggung lagi, panas-panasnya nih rapat nih. Ya, tiba-tiba azan, kalau nanti di stop isoma nanti lupa lagi apa yang diomongin. Ya misalnya kita anggap rapatnya di DPR lah ya, bahas undang-undang nih, lagi ribut sama yang pro dan kontra misalnya. Udah, akhirnya udah sepakat nanti kita isomanya jam 2 ya, terus rapat. Nah, maka yang muslim dia harus berazam, bertekad dalam hatinya. Saya ya harus bertekad untuk jam 2 saya sholat. Jangan mundur lagi. Atau saya tekad jam 2:30 saya sholat. Tapi benar-benar nih ada tekad. Karena kata ulama fikih nanti, ya kalau dia tidak bertekad untuk sholat tadi di akhir waktu tadi, ya gimana ntar aja deh bisa sholat, enggak. Ini kan nggak tekad. Berarti dia justru sebaliknya bertekad untuk tidak melaksanakannya. Ini yang bahaya. Ya, jadi ulama mensyaratkan boleh kita mengakhirkan sholat, ya, tapi tetap di waktunya, ya, nggak sampai kelewat. Dengan catatan dia sudah ada azam, ada tekad. Karena nanti ada timbul masalah baru nih. Ya, apa masalahnya? Ya, kalau lupa oke lah, nggak terlalu ini. Nanti ada lagi yang lebih ekstrim. Karena kalau nanti bicara fikih agak-agak ekstrim nanti permasalahannya. Misal tadi ya, ada orang yang sudah bertekad karena dia rapat tanggung jam 2 pokoknya selesai nggak selesai jam 2 kita tutup, kita isoma, istirahat sholat makan. Ternyata jam 1 ya dia gila. Kalau setelah debat durat akhirnya gila dia. Ya kan bicara fikih. Kan kalau gila kan nggak wajib sholat. Nah, ya gila atau mungkin dia kesurupan atau apalah gitu kan yang bikin. Nah gimana nih? Kalau dia sudah berazam jam 2, kemudian dia jam 4 sembuh. Ya, sembuhnya jam 4. Kira-kira dia masih punya utang sholat zuhur nggak? Tuh. Gitu ceritanya. Makanya ribet, mendingan di awal waktu. Cuma tadi kan ulama menjelaskan boleh. Dia yang penting bertekad. Tapi di tengah jalan ada masalah, tiba-tiba dia gila misalnya. Atau tiba-tiba dia pingsan. Karena tadi debat keras, nggak mau ngalah. Pingsan dia. Atau tadi dia kesurupan, apalah, atau ayat segala macam. Baru sembuhnya jam 4, itu masuk asar. Maka ulama mengatakan dia tetap punya kewajiban sholat zuhur. Ya, tetap punya kewajiban sholat zuhur. Atau yang perempuan tadi, ntar saya jam 2 aja dia sholat zuhurnya. Ya, sholat jam berapa? Jam 2 sholat zuhurnya. Jam 1 keluar haid. Dia sholat nggak? Enggak. Tapi dia punya utang sholat zuhur nggak? Tetap punya. Nanti begitu dia selesai haid, dia harus bayar utang zuhur yang kemarin itu. Makanya ulama tetap menjelaskan ini boleh, tapi nanti ribet. Gara-gara kamu entar sholatnya, entar mungkin gila, mungkin apa, malah punya utang harus qada. Lebih enak dengan azan langsung sholat, udah selesai. Ya. Karena dia 1 minggu kemudian kan baru selesai haidnya. Terus dia bayar begitu haid selesai dia langsung sholat zuhur kan. Mau pagi, mau sore atau mau malam selesainya gitu kan. Iya. Masuk yang celaka. Nah, seru lagi nih. Iya, berarti kita masuk poin berikutnya ya, namanya kodok. Ya, ujungnya o ya, bukan k lagi, kodok nanti. Bicara ibadah sholat itu ada yang namanya adaan. Ini namanya ibadah tepat waktu. Termasuk tadi cuma dapat 1 rakaat namanya adaan. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang sebelum takbir itu baca usolli kan ujung-ujungnya adaan tuh. Misalnya maghrib nih, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbil berarti adaan tepat waktu. Tapi kalau sholat maghribnya jam 8, bukan adaan lagi, namanya qodoan. Ini ibadah di luar waktu. Ada lagi yang ketiga nanti, namanya i'adah.
Ya, i'adah. Ini mengulang ibadah. Ya, ada lagi i'adah. Mengulang ibadah bisa sunnah, bisa wajib. Misalnya nih, kita tadi sholat maghrib. Selesai sholat pas zikir, kita baru ingat, perasaan tadi saya sholat nggak wudu dah. Dan saya udah batal wudu. Kira-kira sholatnya sah nggak? Nggak sah. Makanya kita harus i'adah, ulang sholatnya. Ya wudu dulu, ya sholat. Itu i'adah. Karena yang pertama nggak sah. Atau kita tetap sah sholatnya, cuma kok kayaknya tadi sholat itu nggak fokus. Begitu Allahu Akbar takbir, kunci motor di mana ya? Dia kan nyari-nyari, kantong nggak ada. Apa di motor ya? Aduh, kan stres kan? Wah gimana nih? Aja dari awal sampai akhir udah mikirin, aduh ada nggak di mana sambil nginget kan? Itu kan, kayaknya saya harus ngulang deh. Itu ngulangnya sunnah. Ya, karena dia tetap baca, dia tetap gerakannya benar, tapi pikirannya nggak fokus. Nah, kalau yang tadi itu kodo tuh yang ganti, ya. Nah, kalau kodo gimana? Kalau yang kodo, orang kodo atau mengganti ibadah ya, misalnya sholat tadi, ya, lihat sebabnya dulu. Ya, kodo itu ada 3 sebabnya. Pertama, ya, yang karena ada uzur, alasan yang dibenarkan. Misalnya apa? Tadi ketiduran, lupa, ini alasan. Iya, ada yang lupa sholat. Ya, saking semangatnya tadi diskusi, ngobrol atau apa lupa. Ingat-ingat maghrib, perasaan tadi saya belum sholat ya. Misalnya, ya orang lupa mau diapain? Ya, dan hadisnya ada, kata Rasul, "Manna ma'an sholatin", siapa yang ketiduran, au nasiyaha atau lupa, fal yusolliha idza dzakaraha, segera sholat kapanpun dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada cara membayarnya kecuali dengan segera ditunaikan sholatnya. Makanya orang yang alasannya masih dibenarkan, contohnya ketiduran, lupa, ini tidak dosa, tidak masuk fawailul musallin, karena dia nggak sengaja. Ya, tapi tadi ya segera ya mengkodo atau segera sholat ketika ingat. Habis ya? Oke, tepat waktu ya. Berarti ingat nih. Oh, ini aja belum nih. Ini masih ada 2 lagi. Gimana? Terserah moderator nih. Ya udah, diingetin aja ya untuk pertemuan berikutnya ya, kita bahas lagi ya. Sudah masuk ya. Ditampung atau nanti WA ya, boleh silakan nanya, boleh nanya ya. Itu apa jam 12 malam atau ya sampai 9 subuh bisa? Kalau Isya sampai subuh. Oh iya, pokoknya kalau belum azan subuh berarti adaan. Tapi kalau udah azan subuh ya sholat isyanya kodo atau di kodo karena udah kelewat waktunya. Ya. Mau lanjutin kodo nih ya? Oke, tanggung ya. Yang kedua, ada yang kodo karena malas. Ya, nggak ada uzur, nggak ada alasan. Ya, dia cuma malas. Tapi tetap meyakini kewajiban sholat. Tuh. Ini yang kedua. Sholat apa hukumnya? Wajib. Kok nggak sholat? Males. Nah, yang begini dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim dalam bukunya Kitabus Shalah mengatakan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan, maka dosanya lebih besar dari dosa orang mencuri, lebih besar dari dosa orang merampok, lebih besar dari dosa orang membunuh. Ya, dan ini juga apa? Tetap harus ganti, segera sholat. Ya, tapi tetap muslim. Karena dia masih mengakui kewajiban sholat, cuma males.
Nah, yang bahaya ini yang ketiga, ya, mengingkari kewajiban sholat. Ini sudah sepakat, langsung kafir. Bukan cuma sesat, kafir. Ini ijma, ulama sepakat semuanya. Orang yang ya mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, kafir, keluar dari Islam. Terus gimana kalau mau balik? Ya syahadat lagi. Ya, karena ini kan rukun Islam yang kedua, jadi nggak boleh menggampangkan. Ya dia syahadat dulu, baru kodok. Karena posisi dia sudah di luar Islam, dia harus masuk Islam lagi. Iya. Nah, yang kedua juga sama, ya, yang males. Pak Ustadz, saya baru belajar sholat sekarang, dulu malas gimana? Kodoknya saya banyak banget Pak Ustadz. Ya udah, dimulai dari sekarang. Ya. Iya, kalau belum kelar Pak Ustadz meninggal, kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ya. Begitu nanti sampai sana udah pemutihan, udah gitu aja, tenang. Yang penting sekarang kita bayar. Ya, kita ngasih utang ke orang. Dia tiap minggu datang bayar walaupun sedikit-sedikit, kan lama-lama kita nggak tega. Udahlah lunas aja deh, nggak tega saya. Ya kan, apalagi Allah. Yang penting sekarang kita mulai bayar. Banyak Ustadz, ya udah mulai bayar. Gitu aja. Ya. Kalau udah lunas, alhamdulillah. Nggak lunas, mudah-mudahan di sana pemutihan udah aman. Karena ya kita yakin kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, nggak mungkin nggak. Yang penting kita mau bayar. Yang penting udah sadar, udah tobat, udah tinggal bayar, gitu aja. Ya, wallahu a'lam. Oke, cukup. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.